Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk. Wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Na'udzu laka bi ni'matika 'alaina. Nabu'u bi dzunubina faghfir lana. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil haqq wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma taqabbal minha syahadatan. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semoga Allah sentiasa menjaga dan melindungi kita, mengampunkan segala kesilapan yang telah terlanjur kita lakukan selama ini, dan seterusnya terus membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Semoga Allah menerima amal kita dan diberinya pahala sesuai dengan sifatnya yang maha syakur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat menyambung semula
Siri tadabbur kita surah Hud. Dan hari ini kita akan play sama insya-Allah mula ayat yang ke-66 yang minggu lepas kita telah mulakan bacaannya dan sedikit penggalannya. Hari ini kita coba untuk uraikan lebih lanjut apakah gerangan pengajaran yang Allah hendak sampaikan kepada kita melalui kisah para nabinya menghadapi kaumnya untuk kita jadikan pengajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Surah Hud ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jaa'a amruna najjayna salihah walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawma idh inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Yang bermaksud, maka tatkala telah datang perintah kami, keputusan Allah, mana Allah hendak menimpakan balasan siksa kepada kaum Nabi Saleh, yakni Thamud. Najjayna, kami telah selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan sebab rahmat daripada kami. Dan juga kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya daripada kehinaan pada hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha kuat, lagi maha perkasa. Minggu lepas kita telah sampaikan bahawa dalam ayat ini, Allah telah membenarkan ancamannya terhadap kaum Nabi Saleh dan diberi yang Allah beritahukan kepada Saleh. Berkali-kali Allah telah beritahukan kepada Saleh bahawa suatu hari nanti Allah akan timpakan ancamannya yang selama ini akan ditimpakan pada kaumnya. Dan betul, Allah, bahasa kita, kotakan apa yang Allah kata. Tiba masa untuk Allah menghendaki apa yang telah ditetapkan berlaku sebagaimana yang dijanjikan, yakni berlaku bencana. Ja'a amruna. Bermakna berlakunya azab yang Allah timpakan pada kaum Thamud itu telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya, bahkan sejak zaman azali, fil waqtil muhaddad. Waktu yang Allah telah tetapkan. Tidak akan disegerakan dan tidak akan dilambatkan. Saya ulangi, tidak disegerakan. Jika sekiranya sebelumnya katakanlah Nabi kaum Thamud katalah merayu kepada Allah,
atau mungkin memaksa Allah untuk Allah timpakan, katalah hari ini umpamanya. Ya, jika masa yang Allah tetapkan berlakunya azab tu belum tiba, ya Allah tidak akan berlaku. Bukan maknanya azab tu tidak ada. Walaupun mereka minta segera diazab. Belum berlakunya azab terhadap mereka kerana masa yang Allah tetapkan belum tiba. Demikian juga jika mereka minta ditangguhkan. Ya Allah, kalaupun engkau nak tibakan azab, janganlah sekarang. Boleh tak minggu depan? Tidak boleh. Itu mana amruna. Yang Quran kata dipanggil ajalun musamma. Ajalun musamma. Yang kita selalu kata idza jaa ajaluhum la ya'takhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, itulah. Apabila telah tiba tidak boleh dicepatkan. Itu sebenarnya dalam Al-Quran. Ayat itu yakni lebih satu danya lebih tertumpu kepada ketetapan Allah berkaitan dengan siksa. Kaum ini aku akan siksa. Tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian. Seperti ini. Allah dah tetapkan dah. Tidak akan berlaku sebelum masa yang ditetapkan dan tidak akan berlaku selepas. Mereka meminta disegerakan pun, kalau belum tiba masanya, tak akan berlaku. Mereka minta ditangguhkan pun, bila tiba masanya, pasti berlaku. Ini penting. Benar-benar maknanya, berlakunya azab kepada hamba, kepada manusia yang degil itu, 100% berlaku atas kehendak Allah. Bukan atas desakan mereka, bukan atas permohonan kita, bukan atas bla bla, bukan. Itu yang la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Mereka tidak boleh meminta ditangguhkan walaupun sesaat, dan mereka juga tidak boleh minta disegerakan walaupun sesaat. Dan itu baik sekali ayat seperti di dalam Al-Quran. Lihat sajalah umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nahl contoh, sambil contoh. Coba jemaah buka surah An-Nahl surah 16. Ayat 60. Surah 16 ayat 61. Sudah 1661. Terbaliklah. 1661. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim. Dan jikalau Allah hendak menyiksa manusia, hendak menimpakan siksaan ke atas manusia, bizulmihim, dengan sebab kezaliman mereka. Buat zalim, siksa. Buat zalim, siksa. Buat zalim, siksa. Katalah begitulah. Ma taraka 'alaiha min dabah. Maka tidak ada yang meninggalkan ia atas bumi ini min dabah. Seekor pun binatang melata. Tak ada. Kalau setiap orang buat salah hari ini, dosa ini, disiksa hari ini. Buat maksiat petang ini, disiksa petang ini. Buat penderakan pada Allah minggu ini, disiksa minggu ini. Buat maksiat bulan ini, disiksa. Katalah macam itu. Apa Allah kata? Pasti tidak ada makhluk hidup, makhluk melata yang menghidup. Habis, pupus.
Bukankah setiap manusia, contoh manusia, pasti buat dosa? Sama ada dosa besar atau dosa kecil? Kalaulah setiap penderkaan dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia itu, azabnya Allah timpakan serta-merta, bumi ini kosong daripada manusia. Tak ada. Kalaulah ada orang katalah mampu hidup selama 2 tahun boleh balik, ya hebatlah tu. Mana selama katalah balik umur 15. Pagi ini katalah disangka balik. Jangan-jangan tengah hari sudah disiksa. Karena dah buat dosa. Kalau. Tapi apa yang berlaku? Walakin, tetapi, yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tengok. Dia Allah tangguhkan hingga masa yang Allah sendiri telah tetapkan. Sungguh pun kamu, kejahatan kamu sudah maksimum. Kekufuranmu sudah dah minta ampun dah. Dah dasar lah. Tapi karena masa yang aku tetapkan untuk aku timpakan siksa ke atas kamu belum tiba, ya belumlah. Walaupun sebenarnya hari ini kamu telah melakukan kejahatan yang paling maksimum. Tapi siksa yang aku tetapkan buat kamu belum tiba masanya. Sebab itu masih tak. Nanti bila sudah tiba masanya, katalah masanya tahun ini, bulan ini, tanggal sekian, jam sekian, fa idza jaa ajaluhum. Tengok. Bila sudah tiba ajal mereka. Ajal di sini maknanya berkaitan dengan tamat tempoh. Expiry date bagi azab tadi. 1 bulan April umpamanya. Pukul 9 pagi. Dah tiba. Ya sudah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak boleh minta tangguh. Mereka juga tidak boleh minta disegat walaupun sesaat. So, firman Allah faiza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dalam ayat ini sebenarnya dalam konteks berlakunya azab. Ya. Cobalah baca ayat Al-Quran yang bunyi yang seperti ini. Likulli ummatin ajal fa idza ja'alhum la yaskunu sa'atan la yastaghfimun. Qul la amliku li nafsi dharran wa la nafa'a illa ma syaa Allah likulli ajalan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berbunyi la yastaq wa idza ja'aluhum la yastaghfiru sa'atan wa la yastaghfimun, itu semua kaitannya dalam konteks berlakunya azab, pembalasan. Walaupun saya tak kata salah memahami ayat ini kaitannya dengan ajal kematian. Dia belum mati bersama, ya ajalnya belum tiba. Kenapa dia mati walaupun baru 25 tahun? Ya ajalnya sudah tiba. Quran kata faida ja'ajalum. Biasanya kita sebut ayat ini kan. Tapi kalau kita teliti Al-Quran, ayat ini faida ja'ajalhum la yaskunu sa'atan wa la yastaghfimun. Yakni dalam konteks berlakunya azab pembalasan. Bukan maknanya ajal kematian seorang tidak ditentukan oleh Allah dan bila tiba masanya tak ada dalam ayat yang lain. Anfiqu mimma razaqakum min qabli ayati akhirul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ajalin qarib. Ada. Infakkan hartamu selagi kamu masih senang lena. Sebab kalau tidak, bila dah tiba nanti kamu minta tambahan masa. Maknanya tetaplah tak boleh cepat, tak boleh lambat dalam ayat yang lain. Dalam surah Jumu'ah ada. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kamu cuba melarikan diri daripadanya, pasti kematian itu akan menemui kamu. Maknanya tak boleh cepat, tak boleh lambat. Itu untuk ajal kematian. Ini ajal di sini maknanya bukan ajal kematian. Ajal maknanya tempoh tamat yang Allah tetapkan untuk Allah timpakan azab pada kaumnya. So, faham ya? Coba perhatikan, cari ayat-ayat fa idza jaa ajaluhum la yastaquna sa'atan wa la yastaghdimun. Nantikan semua dalam konteks
turunnya azab. Al-A'raf 34 pun, atau Al-A'raf 34, Yunus 49, atau tadi yang kita baca tadi An-Nahl 61. Sebenarnya. Nah, di sini contohnya. Jadi jika mereka katalah minta sebelumnya, katalah sebelum itu mereka meminta pada Soleh, Soleh, kalau betul lah azab Allah itu ada tiba pada kami, katakanlah. Itu yang diminta oleh tamu, yang dicapai oleh tamu. Jika Allah belum, jika ajal takkan belum tiba, ya tidaklah. Nah sekarang, falamma ja'a amruna. Amr ini yakni azab yang masanya telah ditetapkan. Soleh diselamatkan, orang beriman bisa diselamatkan dengan sebab rahmat kami. Ini selalu, ini pernah kita pelajari dahulu ya, saya tidak perlu mengulangi. Bila Allah cerita tentang balasan siksa, Allah sebutkan siksanya dan sebabnya. Dosa mereka, kezaliman mereka, kekurangan mereka. Tapi bila Allah cerita tentang keselamatan, kenikmatan, Allah tak sebut sebabnya. Kalau Allah sebabnya ini karena rahmat kami, rahmat kami. Allah tak kata, aku selamatkan soleh karena soleh kuat ibadah. Tak. Kami selamatkan pengikut soleh yang beriman daripada azab Tuhan karena mereka rajin iktikaf. Tidak. Bukan maknanya beribadah tidak penting. Tapi setiap kali Allah cerita tentang nikmatnya, keselamatan dari musibah, Allah tak kata sebab amal mereka. Tak. Tapi Allah kata sebab rahmat kami. Berbeza dengan jika Allah cerita tentang azab, kami azab mereka dengan sebab dosa mereka. Disebut. Allah tak kata kami azab mereka dengan sebab kami benci mereka. Tak ada. Tolong itu dipahami semula tu pernah kita ceritakan dan saya tidak perlu mengulangi lagi. Ayat ini juga seperti mana saya katakan, ini tasliyah bagi Rasulullah. Hiburan. Apalagi ketika Allah berfirman, Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Tuhanmu ini Muhammad sangat kuat. Aziz, perkasa. Kehendaknya tak ada siapa yang boleh menghalangi. Apa yang kehendaki pasti berlaku. Sekuat manapun penentangan, permusuhan, pembangkangan umatmu terhadap diri kamu, mereka sangat kuat. Sementara kamu merasa sangat lemah, jangan khawatir. Aku ni maha kuat, kata Allah. Kan aku yang mengutus kamu sebagai utusan aku kepada mereka. Jika mereka menentang kamu dengan segala kekuatan dan kamu pula merasa di kamu lemah, jangan khawatir. Aku yang mengutus kamu maha kuat, maha perkasa. Bukankah itu namanya tasliyah? Tak mungkin aku membiarkan kamu dizalimi, disiksa, ini. Tak mungkin. Aku maha kuat. Dengan segala kekuatan yang aku miliki yang maha mutlak, penentangan kaum kamu, permusuhan kaum kamu, itu sebenarnya tidak seberapa. Ya, Nabi makin semangat. Sungguh pun Nabi merasakan kelemahan diri, tapi Nabi menjadi kuat karena menyandarkan kelemahannya kepada yang maha kuat. Lagi. Seseorang mukmin wajib merasa lemah di hadapan Allah, mengakui kelemahan dirinya. Wajib. Seseorang mukmin wajib menjiwai makna sebenar la haula wala quwwata illa billah. Kan itu yang Allah ajar. Tanamkan makna sebenar la haula wala quwwata illa billah. Maknanya kita mengakui dan selalu merasai kelemahan diri kita. Sia kita tidak punya daya apa-apa. Itu pertama.
Kalaulah kita disuruh meyakini, bahkan merasakan kelemahan diri, bagaimana mungkin kita dapat menghadapi musuh, punya kemampuan untuk menyaksikan kebenaran? Nah, di sini rahasianya. Setelah kita telah merasai kelemahan kita, jika kita mau punya kekuatan, bersandarlah kepada yang Maha Kuat. Paham ya? Bersandarlah kepada yang Maha Kuat. Nanti kita akan jadi kuat. Karena kita bersandar kepada yang Maha Kuat. Kita sendiri hakikatnya lemah selemah-lemahnya. Kita akan jadi kuat bila kita bersandar kepada yang Maha Kuat. Artinya dia Al-Qawi, dia Al-Aziz. Dan jika kita tiba-tiba merasa punya kekuatan, kita tidak akan mengklaim yang kita kuat. Soalnya kita yakin kekuatan itu adalah anugerah dia yang Maha Kuat. Tengok bagaimana Allah mendidik hati orang mukmin. Begitu orang mendakwa dirinya kuat karena usahanya, habis kita jadi lemah balik. Karena kita sudah tidak lagi mengakui anugerah Allah kepada kita. Anugerah kekuatan itu kan milik Allah. Lalu Allah berikan kepada kita yang lemah. Kemudian kita jadi kuat. Takkan kita tidak mengakui kekuatan kita itu anugerah Allah. Dengan kata, tengok sekarang, saya sudah kuat. Karena saya gini. Wah, itu kufur. Itu kufur. Jangan sampai hati ini tak betul dalam memahami semua ini. Saya ulangi, seakan-akan Allah berfirman, Muhammad, kamu ini lemah. Sebagaimana hambaku yang lain. La haula la quwata illa billah. Iya benar ya Allah. Tapi aku lantik kamu jadi utusan aku. Sampaikan kebenaran ini kepada kaum kamu. Iya ya Allah. Tapi kamu kena tahu, kaum kamu nanti akan menentang kamu. Dengan segala daya dan upaya. Jumlah mereka banyak, ramai. Mereka ada pengalaman gaduh dengan sesama mereka. Mereka kuat. Habis macam mana ya Allah? Bagaimana kami hendak mendakwah pada mereka, mereka orang kuat, aku lemah. Pertama, kamu adalah betul-betul yakin yang kamu lemah. Benar ya Allah. Dan jika kamu ingin kuat, sandarkan dirimu kepada aku yang maha kuat. Oh ya ya Allah, aku yakin. Nanti aku akan bagi kamu kekuatan. Setelah Nabi jadi kuat, karena Allah beri kekuatan, Nabi tidak mendakwa, tidak mengklaim kekuatan itu karena usahanya. Sebab kalau dia sudah mengklaim pasal saya pas, itu mana sudah kufur lagi. Itu namanya sudah kufur nikmat, kufur bil qalbi. Ya sekalian, hati tidak mengakui apa yang ada dalam diri ini, pemberian Allah, tapi karena hasil usahanya, itu namanya kufur bil qalbi. Lawannya asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati itu mengakui segala-galanya milik Allah dan kembali pada Allah. Itu syukur bil qalbi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu syukur bil qalbi. Bila kita tidak innalillah wa inna ilaihi raji'un, itu namanya kufur bil qalbi. Begitu kufur, kita lemah balik. Allah tarik kekuatan itu. Tengok, ini penting sekali. Hati itu penting, hati kena betul dalam pemahamannya terhadap Allah SWT. Sebab itu Allah selalu berfirman, kami selamatkan kamu dengan sebab rahmat kami. Kami selamatkan kamu dengan sebab rahmat kami. Diulang-ulang. Bukan pasal kamu hebat, bukan pasal kamu. Minta maaf kalau dalam bahasa kasar lah. Dalam bahasa kasar. Kami selamatkan kamu nih. Pasal, jangan kamu perasan. Jangan kamu perasan. Karena pernah ini lalu kamu merasa layak untuk kami selamatkan. Jangan. Jangan kamu merasa layak untuk kami selamatkan. Sehingga jika kami tak selamatkan, kamu kecewa. Kamu tuduh aku tidak adil. Tidak.
Orang yang merasa berhak diselamatkan oleh Allah karena amalnya, kata Allah. Saya ulangi. Orang yang merasa berhak diselamatkan oleh Allah daripada bencana karena amalnya, kata Allah. Bila Allah selamatkan dia, dia kata, ya memang patut. Saya berhak kata ini. Pintu syukur nanti tertutup. Sebenarnya jika Allah tak selamatkan dia, sedangkan dia merasa berhak, pasti tuduh Allah yang bukan-bukan. Suudzon pada Allah. Tengok akibatnya. Berat sekali. Amal kita jadi sia-sia nanti. Saya ulangi ya. Kita berusaha. Lalu kita mencapai cita-cita. Ya, silakan. Kalau kita merasa berhak mendapatkan kejayaan ini, karena kita telah berusaha, kita berhak mendapatkannya. Kalau itu yang kita tanamkan, pasti nanti kita menjadi kurang syukur kita pada Allah. Ya, karena kita merasa berhak. Karena itu hasil usaha kita. Bukan anugerah Allah. Sedangkan kita ini, la haula wala quwata illa billah. Coba, di mana la haula wala quwata billah? Jika kita mendakwa, kita berhak mendapatkannya. Iya pula ya. Iya. Mana ucapan la haula wala quwata illa billah? Mana ucapan inna lillah? Semuanya milik Allah. Ya pula. Yang keduanya, jika kita sudah yakin kita merasa berhak untuk berjaya, merasa berhak untuk berjaya, karena tak patut kalau tak berjaya. Tiba-tiba Allah tak jayakan. Bukan mustahil nanti kita suudzon pada Allah. Ya Allah, kenapa? Kenapa tak berjaya juga? Di mana letak keadilan kamu? Tengok bahayanya bila hati sudah salah faham, salah mengerti tentang kerja Allah. Itu syarat utama. Tanamkan, rasai, fahami betul-betul makna la haula wala quwata illa billah. Fahami betul-betul makna sebenar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya sebenarnya telah jelaskan ya tajuk Asrarul Hauqalah. Rahsia la haula wala quwata billah, asrarul istirja. Ya, tapi di bilik lain lah. Bersiri saya sampaikan. Betul, bersiri. Karena Masya Allah, setelah kita dalami, kita baca ulasan orang, macam ini rupanya rahsia la haula wala quwata billah. Macam ini rupa-rupanya rahsia kehebatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat-sangat dalam sekali. Ya, dengan rahmat kami. Wahai Soleh, aku selamatkan kamu bukan karena kamu ini orang baik, bukan. Karena rahmatku. Adapun amal baik kamu dan itu dan ini, itu sebagai asbab turunnya rahmat. Itu rahmat. Jangan kamu merasa dengan sebab buat yang aku suruh, lalu kamu merasa berhak. Bukan. Bukan merasa berhak. Kalau kamu merasa berhak juga, rahmat aku berikan pada kamu tidak sebanyak ini. Tidak sebesar ini. Karena amal kamu hanya sedikit kepada aku, maka rahmatku pun sikit lah. Kalau kamu merasa berhak masuk surga karena amalan kamu, aku akan beri balasan kepada kamu, katalah. Sebetul-betul setimpal. Ya, kamu belum layak masuk surga. Kamu beramal di dunia baru 6 tahun. Ya, kalau begitu aku bagi nikmat di akhirat 6 tahun aja lah. Kamu belum layak masuk surga yang kekal abadi. Bukankah di surga kekal abadi sebagai balasan bagi hambanya beribadah selama 10 tahun? Itu tak seimbang. Itu sebenarnya masuk juga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bagi tasliah pada Nabi, jangan sedih. Aku ni kuat. Aku ni perkasa. La yu'jizu syai'un. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mengalahkan aku, kata Allah. Al-Aziz, ay la yahun wa la yatawalla wa yana'ahu. Allah tu aziz. Tidak ada siapa pun yang akan hina, yang akan jadi lemah.
orang yang bersandar hidup, bersandar harap kepadanya. Bagaimana mungkin kita jadi lemah? Kita bersandar kepada yang maha kuat. Bagaimana mungkin kita jadi hina? Karena kita bersandar pada hidup kepada yang maha mulia. Sebab itu, fala tabta'is amma asabaka min qaum. Kamu jangan terlalu sedih lah dengan cacian kaum kamu, dengan penolakan kaum kamu. Rabbuka qadirun ala ayyaf'ala bihim. Tuhanmu yang maha kuat ini mampu, berkuasa melakukan apa saja kepada mereka jika ia kehendaki. Begitulah. Baik. Nabi Nuh diselamatkan daripada siksaan yang menimpa kaumnya dan juga diselamatkan daripada khizyun. Khizyun ini jamaah sekalian maknanya macam-macam. Khizyun maknanya pertama yakni aibun, itu sudah tahulah. Kehinaan. Itu mana yang biasa. Khizyun juga bermakna halakun wa igabun. Kebinasaan dan siksaan atau siksaan yang membinasakan. Saya ulangi, khizyun makna pertama aibun, kehinaan. Khizyun makna kedua yakni iqabun wa halakun atau halakun wa iqabun, siksaan yang mengranapkan, menghancurkan. Dilun hawanun, kehinaan lah. Azillul azim wasyaqaul kabir. Ada juga yang mengartikan khizyun itu al-azillul azim, kehinaan yang sangat-sangat besar. Bukan hina sikit-sikit, hina paling maksimum lah. Wasyaqaul kabir, dan kenistaan, kecelakaan yang paling dahsyat. Yang paling dahsyat. Jadi, ayat ini memberitahu kita bahwa siksaan yang Allah timpakan kepada kaum Tsamud, yang Nabi Saleh dan pengikutnya beriman diselamatkan itu ada dua. Satu, siksaan yang menimpa tubuh badan mereka, zahir, berkecai, yang bermaksud sahihah, nanti kita jelaskan apa siksaan itu. Berkecai, itu zahir yang nampak. Yang kedua, tersiksa batinnya, jiwanya. Kehinaan. Siksa ini ada dua. Zahiriyah dan batiniah. Siksa di akhirat pun demikian juga. Siksa zahiriyah, batiniah. Siksa badaniah, itu badannya disiksa. Di akhirat. Ya. Contoh, setiap kali kulitnya hangus, terbakar, kami akan ganti kulit yang baru. Itu siksa zahiriyah. Siksa batiniah, jiwanya, oh wa'iyadzubillah, hinalah kamu di dalam neraka ini. Adzabal hun, siksa yang menghinakan. Faham ya? Jadi siksa batinnya itu lebih dahsyat. Minta masak bisa contoh ya. Ini sekadar contoh ya. Untuk contoh orang masuk penjara. Orang ini orang yang senang lenang asalnya, senang lenang, mewah, kaya, diumatil. Kan bersalah masuk penjara, katalah. Masuk penjara. Di dalam penjara pasti tersiksa badannya, juga tersiksa jiwanya. Dari segi badannya tersiksa karena ya tidurnya dalam bilik yang kecil, itu pun tak ada tilam. Tandasnya kotor. Jangankan ekon, kipas angin pun tak ada. Kan tersiksa jiwanya. Nak tidur tak boleh, nak boleh tak boleh, nak bisa boleh. Jasadnya tersiksa. Jiwanya lagi. Lagi makanan. Tak sedap, tak siksa lagi lidahnya. Minta maaf. Orang tak kenal dia, orang tak hormat dia lagi. Hilang kehormatannya, hilang harga dirinya, hilang wibawanya. Bahkan konon di penjara-penjara yang sangat zalim di dunia, disuruh makan dengan binatang. Ya, letak dalam dulang,
Itulah makanan kamu dan itu juga makanan binatang yang ada. Aji-aji. Tengok. Makan terpaksa berkongsi dengan anjing. Itu bukan hanya tersiksa lidahnya karena merasai makanan yang tak sedap. Jiwanya hancur. Siksaan jiwa itu Quran kata adzabal hun. Itu namanya khisyun. Di dunia ada, di akhirat ada. Di surga demikian juga. Di surga ada dua nikmat. Nikmat jasmaniyah, zahiriyah, badaniyah. Dan nikmat batiniyah. Nikmat zahiriyah, jelas. Makan buah-buahan, ada ruman. Nah, pakai gelang emas, pakai baju sutra, ada minuman, ada pelayan, ada duduk bersandar. Itu nikmat zahir. Yang nikmat rohani apa? La yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salama. Di surga tak dengarlah suara lago, suara mencarut, mengarut, yang adanya salam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, Allah kata. Kami dah cabut keluar sifat-sifat dengki, dendam, kotor, tak ada. So, hati orang surga ini bersih dan itu nikmat luar biasa. Kemuncaknya apa? Ketika mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk memandang Allah, melihat Allah sesuai dengan kemuliaannya. Itu kemuncak. Jadi, siksa di dunia pun ada dua, siksa di akhir pun ada dua macam, nikmat dunia pun ada dua, nikmat akhir pun ada juga. Kaum Thamud disiksa dengan dua jenis siksa, soleh dan pengikut setianya pun diselamatkan daripada dua jenis siksa tersebut. Satu siksa badan itu, dan keduanya siksa rohani. Baik, apakah siksa dan di manakah rahmat Allah itu, Ustaz? Tadi kan Allah katakan kami selamatkan soleh dengan rahmat kami. Nilai rahmat Allah bukan semata-mata terselamatnya soleh daripada kematian. Bukan semata. Tapi lebih daripada itu. Mari kita perhatikan. Ayat 67. Kita lihat dahulu apa siksa yang Allah timpakan. Alhamdulillah. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Wa'akhadha, dan telah mengambil atau menimpa alladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, as-sayhatu, sayhah, suara kuat sekali. Fa'asbahu, lalu mereka menjadi fi darihim, di rumah-rumah mereka atau di kampung-kampung negeri mereka, jathimin, mati bergelimpangan. Siksaan azab yang Allah timpakan pada kaum Thamud berupa as-sayhah. Soha yasihu sayhatun. Maknanya soha itu suara yang kuat, pekikan. Soyhah masdar marrah, fa'lah, mana suara kuat yang berlaku sekali saja. Bukan dua kali, bukan tiga kali. Sekali saja. Itu pun sudah meranapkan mereka. Jadi mereka dihancurkan dengan energi suara. Ada yang lain dihancurkan dengan energi angin. Yang lain dihancurkan dengan energi air. Ya, memang di alam semesta ini penuh dengan energi. Air ada energi. Ya, angin, Allah, ialah kalau angin bertiup, spoi bahasa, ya.
Selesalah, nyaman kita. Tapi coba kalau angin puting beliung, bulldozer pun diangkat naik ke atas. Karena angin boleh energi. Suara demikian juga. Suara, ya bolehlah kita dengar. Dalam keadaan tertentu, terlalu rendah kita tak dengar. Kalau terlalu tinggi pun kita tak dengar. Kan suara. Macam saya cakap, jamaah pasti dengar. Bunyi ni. Sebab bunyi sebenarnya yakni satu energi gelombang. Kata cikgu dahulu kan, bunyi adalah satu energi gelombang. Atau yang gelombang itu, yang berasal pada suara bunyi. Yakni merupakan getaran. Benda yang bergetar. Jadi ada kan getar. Masuk. Karena bunyi berasal pada benda yang bergetar, maka menyebabkan fenomena di mana semakin kuat benda yang bergetar, maka semakin kuat pula bunyinya. Dan kita hanya dalam kadar tertentu saja kita boleh mendengar. Ya, contohlah kata cerdik pandai, kita hanya boleh mendengar suara dalam rentang frekuensi 20 Hz hingga 20,000 Hz. Bawah 20 Hz kita tak dengar kerana terlalu perlahan. Atas 20,000 Hz pun kita dah mungkin dah pening, sakitlah telinga. Di antara itu sajalah. Kalau lebih daripada itu, ya kita pastilah dia tak mampu lagi lah mendengarnya. Dan boleh menghancurkan gendang telinga kita. Ketika Concorde masih beroperasi, pesawat tercanggih buatan Perancis, Concorde, pernah terbang dekat dengan udara Malaysia di laut, di Selat Melaka dalam perjalanan menuju ke Singapura. Bergegar bangunan-bangunan yang terbuat daripada kaca di Pulau Pinang, bahkan ada yang retak, bukan di balik batu. Itu karena getaran suara yang keluar dari exhaust Concorde. Getar. Hantam dinding-dinding cermin dan kaca. Pecah karena sangat kuat. Bukan di langgo Concorde. Itu baru Concorde. Exhaust Concorde. Sangat kuat, ranap. Itu namanya energi suara. Sekarang, daripada suara inilah, makhluk yang bernama suara inilah, inilah yang dijadikan Allah sebagai azab menimpa kaum Samud. Sekali. Mati bergelimpangan. Sekuat apa agak suara itu? Energi suara itu. Nah, ini sayhah. Tapi saya ingin sampaikan jemaah sekalian, di dalam ayat yang lain, siksaan yang Allah timpakan pada kaum Samud bukan sayhah, tapi toghiyah. Nanti kita tarik kesimpulan. Dalam ayat ini, siksaan yang Allah timpakan pada Samud namanya as-sayhah. Dalam surah Al-Haqqah, coba jemaah rujuk. Surah Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Ayat yang kelima. Fa amma Thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Maka adapun kaum Thamud, mereka telah dibinasakan dengan taghiyah. Mana yang betul? Hud 67, kaum Samud dibinasakan dengan sayhah. Al-Haqqah ayat 5, Samud dibinasakan dengan taghiyah. Sekejap sayhah, sekejap taghiyah. Bahkan dalam surah Fussilat, tengok, surah Fussilat ayat 13. Surah Fussilat ayat 13. Kaum Samud dibinasakan oleh Allah atau azab yang Allah tiba-tiba pada kaum Samud. Apa namanya? Sa'iqah. Lain lagi. Sa'iqah.
Fussilat ayat 13. Allah berfirman, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Maka jika mereka memalingkan diri daripada kebenaran, katakan olehmu kepada mereka kaum itu, aku hanya boleh beri peringatan kepada kamu akan adanya sa'iqah. Sa'iqah itu kan makna asalnya pingsan, ya. Sesuatu yang membuat orang lain pingsan. Mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Seperti mana semisal sa'iqah yang pernah menimpa kaum 'Ad dan Thamud. Dah ada 3 istilah dah. Tadi soihah. Al-Haqqah kata Tauriyah. Fusilat kata sa'iqah. Tapi ada lagi dalam surah Al-A'raf. Coba. Surah Al-A'raf. Ayat 78. Saya ingin jamaah sekalian melihat sendiri, ya. Sebab ini kajian. Supaya nanti kita memahami Al-Quran itu lebih sempurna begitulah. Dalam surah Al-A'raf ayat 78. Apakah siksaan yang Allah timpakan kepada Thamud? Lain pula namanya. Fa'akhadatkumur rajafatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Fa'akhadatkum, maka telah menimpa akan mereka Thamud ar-rajfah. Rajfah guncangan. Guncang rajfah. Fa'asbahu, lalu mereka menjadi fi darihim, di negeri mereka atau kampung mereka atau rumah mereka, jathimin, mati berkelimpangan. Baik. Sepintas lalu, kalau kita tidak cermat memahaminya, seakan-akan maklumat yang diberikan oleh Al-Quran macam tidak konsisten. Ayat ini sedang bicara tentang jenis siksaan yang Allah timpakan pada kaum Thamud. Itu kan tajuknya. Allah cerita tentang siksa yang Allah timpakan pada kaum Thamud. Itu tajuknya. Kenapa dalam surah Hud Allah kata nama siksaan itu soihah? Dalam surah Al-Haqqah namanya Tauriyah. Dalam surah Fussilat namanya sa'iqah. Dalam surah Al-A'raf namanya rajfah. Yang betul yang mana? Atau sebenarnya siksa itu ada 4 macam? Berlaku serentak? Atau berlaku berbeza-beza masa? Atau sebenarnya keempat-empat itu maknanya sama? Atau jangan-jangan, waliyadzubillah, subhanallah, jangan-jangan Al-Quran tidak konsisten. Lagi kacau. Kalaulah siksa yang Allah berikan pada Thamud itu berlaku banyak kali, 4 kali, dalam masa berbeza, tak mungkin. Tak mungkin, takkan orang mati dihancurkan, hidup semula dihantam lagi, tak mungkin. Kalaulah Al-Quran ini memberikan sesuatu, sehingga Allah timpakan pada mereka ini sama. Sekali dan sama. Tapi kalau sama, kenapa namanya berbeza-beza? Sekejap diberi nama soihah, sa'iqah, rajfah, tauriyah. Ya pula, ya. Namanya berbeza. Tentu maksudnya pun tak sama. Atau jangan-jangan Quran tidak konsisten. Ini lagi kacau, ini paling kacau.
Saya ulangi, karena ini tadabbur, ini kajian. Jadi benda-benda seperti ini patut kita fahami. Jamaah sekalian, justru dengan pelbagai nama yang berbeza-beza, yang Allah berikan kepada siksa yang sama, satu siksa, disitulah kehebatan Al-Quran. Kehebatan Al-Quran. Sebetulnya ini bukan nama. Katalah seperti mana apa ya? Gunung berapi, tsunami, gempa bumi. Bukan macam itu. Tapi gempa itu sebenarnya merujukkan sifat siksaan tadi. Itulah. Merupakan sifat siksaan tadi. Soyhah itu merupakan suara yang sangat kuat dan berlaku sekali. Soyhah itu merupakan adanya suara yang sangat kuat sehingga tidak ada yang mampu, tidak ada telinga yang mampu mendengarnya. Bahkan begitu kuatnya suara tadi hingga meranapkan tubuh badan seseorang, bukan hanya memecahkan gedang telinga. Terurai sama-sama, berkecai tubuh badan mereka, dihantam oleh suara itu. Dan sekali, suara itu punya kekuatan energi yang maha dahsyat. Getaran suara boleh meranapkan susunan tubuh badan manusia. Minta maafkan hakikatnya jemaah sekalian. Tubuh kita ini kalaulah kan sebenarnya hanya longgokan sel kan. Tubuh kita ini terbina terbuat daripada sel, dilonggok, campur-campur, jadilah muka macam kita, kan ada sel kulit, sel. Sel itu pula, kan jemaah sekalian, sel itu pula kan ada tersusun daripada berbagai unsur, tersusun daripada atom, tersusun daripada molekul. Bahkan bila diceraikan lagi, Masya Allah, di sana ada atomnya. Atom pula masih disebut tersusun lagi yang kecil-kecil. Di sana ada proton, ada elektron, ada neutron. Kalau dipisah lagi jadi apa? Wallahu alam, mungkin jadi kuak umpamanya. Nah, benda di sana yang paling kecil dicantumkan, jadi sel-sel jadi muka kita. Jadi ada dia punya perekat dia ada. Macam mana tulang, daging boleh melekat ke tulang. Ada yang gamnya ada. Ya. Maknanya tulang ini boleh cantum itu, tengok ada yang melekatnya, gamnya ada. Satu sel dengan sel yang lain macam mana boleh bercantum sehingga cantik jadi kulit. Padahal kulit terdiri pada, Masya Allah, jutaan sel. Nampak? Coba kalau macam mana boleh melekat? Ada yang melekat, ada gamnya. Perekatnya ada. Saya tidak tahu, tapi guru saya dahulu, karena namanya pun tak tahu, nama spesifik, yang merekat semua sel jadi satu, kemudian dia makin lama, sehingga atom yang daripada 3 jadi 1, itu ada yang merekatnya. Kekuatan perekatnya ada. Ya, orang pandai pakai nuklear kuat, ada yang mengatakan itu binding energy. Istilahnya pun mudah, binding energy. Energi yang mencantumkan. Tapi, dan tidak boleh kita pisahkan. Tidak boleh. Suara dicipta oleh Allah mampu memisahkan cantuman kulit dengan daging, daging dengan tulang, tulang dipisahkan, sel sehingga ranap. Oke, kita mampu berapa desibel kekuatan suara itu. Dahsyat sekali, siksa itu dahsyat sekali. Wah, suara tak nampak kan? Itu namanya soihah. Soihah itu suara yang sangat kuat sekali. Dari mana kita tahu sangat kuat? Ya, karena dalam surah Al-Haqqah dinamakan Toghiyah. Toghiyah itu sifat suara yang kuat tadi. Togha itu maknanya sudah melampaui batas. Falamma taghal ma'u hamalnahum fil jariyah. Togha itu maknanya sesuatu yang sudah melampau.
kita masak air, mendidih, bila kita tak padam, air itu akan melimpah keluar. Karena sudah kadarnya sudah maksimum. Panas yang maksimum sehingga menyebabkan air mendidih, itu namanya togho. Air sungai, hujan lebat, sekarang masih di negeri-negeri, ya yang lainlah di Johor pokoknya. Mula-mula ada amaran. Tengok paras air sungai. Oh, ini amaran. Oh, ini berjaga-jaga. Hujan makin terus air sungai naik. Oh, ini sudah melampaui paras bahaya. Penduduk mesti segala dipindahkan. Togho itu mana? Parasnya sudah merasi batas bahaya. Togho namanya. Jadi togho itu sesuatu yang melampau. Kalau panas, panas yang melampau. Kalau sejuk-sejuk yang melampau. Kalau jahat-jahat yang melampau. Namanya togut. Nah, suara tadi begitu kuatnya, begitu tinggi di punya frekuensinya getarannya, sudah sangat melampau. Toghiyah. Sehingga tak ada apapun, tak ada siapapun yang mampu menahan mendengarnya bila tertimpa suara. Melainkan pasti pecah. Bukan hanya memecahkan benang telinga, tapi boleh mencerai-beraikan tulang dan daging, sel-sel kulit cerai-berai. Allahu Akbar. Itu namanya toghiyah. Dah maksimum dah. Jadi kalau umpamanya ukuran apa namanya alat pengukur untuk ukur suara ini tak mampulah ukur lah. Pecah. Manusia pun boleh pecah. Disebut juga so'ikoh. Mula-mula so'ikoh. So'ikoh sesuatu yang boleh meranakan. So'ikoh itu kan mana asalnya pingsan ya Mas kan ya. Tak apa namanya kehilangan kesadaran diri. Ya, sebelum orang itu ranap, pingsan dahulu dengan suara itu. Daripada sedar jadi pingsan dan dahsyatnya lagi. Siksa itu disebut rojfah. Allahu Akbar walillahil hamd. Rojfah itu gegaran. Memang. Lihat sajalah angin puting beliung atau angin ribut. Melanggar pokok. Bergegar pokok. Bangunan. Tengok pokok apa macam di bangunan. Itu angin. Sekarang suara. Demikian juga. Suara sangat kuat. Petir menyambar. Bergegar tingkap. Ya mas sekalian. Itu baru petir. Tadi, Concorde lalu terbang rendah. Bangunan-bangunan di Pulau Pinang. Retak. Itu baru Concorde. Sekarang. Agak-agak seberapa kuat suara itu. Sehingga menyebabkan bumi di tempat itu bergegar. Inilah siksaan. Jadi 4 nama tadi sebetulnya bukan nama, tetapi lebih bukan sifat, karakter azab tadi. Ia berupa suara yang sangat kuat sekali, toghiyah, yang menyebabkan makhluk yang tertimpa pingsan dan semuanya begar, berkecah. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Jadi, begitu cara Allah menggambarkan. Jadi, keempat ayat, keempat nama itu hendaklah dipahami secara tertib. Karena surga menunjukkan kepada benda yang sama. Sehingga, oh, suara itu begini. Kali-kali begini, akan jadi begini. Begitu. Subhanallah. Indah sekali bahasa Al-Quran. Sehingga mereka mati jathimin. Subhanallah. Jathimin. Dan di dalam ayat tadi Allah sebutkan as-sayhah. Wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhah. Ada alif lam. Ma'rifat. Bukan sayhatun. Nakirah. Alif lam itu kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, innama dzukira sayhatu bil alifi wal lami
hanya saja disebutkannya kalimah soihah dalam bentuk ma'rifat ditambah dengan alif dan lam, isyaratun ilal ma'hudis sabiq, memberi isyarat bahwa siksaan berupa soihah itu sesuatu yang telah dijanjikan sebelumnya. Maknanya orang-orang kaum Tsamud telah diberitahu akan berlakunya. Sehingga sesuatu yang menimpa itu sesuatu yang telah mereka ketahui. Itulah. Yang mereka telah ketahui. So, itu dalam bentuk ma'rifat. Ma'rifat. Sepatutnya, bila mereka percaya, ya mereka akan mengubah perangai. Masa mereka hanya tahu, tetapi menolak. Nah, ini bahayanya. Mereka sudah tahu karena diberitahu, tapi mereka tak percaya. Itu bahayanya. Sepatutnya bila mereka sudah tahu karena diberitahu, berimanlah. Ini pengajaran sangat penting. Jadi kalau kita sudah diberitahu, sudah tahu kebenaran, karena kita telah diberitahu kebenaran tersebut kepada kita, tetapi kita tidak mau menerimanya, meraguinya, menolaknya, atau paling tidak kita tidak melakukannya, itu sebenarnya belum memberi manfaat atau tidak bermanfaat pada kita. Kalau sekadar tahu setelah diberitahu, tapi menolak, itu memanglah tak bermanfaat langsung. Dia tahu selepas diberitahu dan dia menerima, tapi tidak beramal, pun juga belum memberi manfaat kepada kita. Yang akan bermanfaat bila kita tahu, kita terima, kita yakin kita terima, dan kita amalkan. Bagaimana cara mengamalkan peringatan tadi? Oh, kita diberi amaran, kita akan meninggal video. Ya, kami cuman cara mengamalkannya, ya kita ubah perangai lah. Sebab azab tadi, peringatan tadi, bila kamu akan terus berperangai seperti ini, maka azab ini aku akan timpakan. Kalau kita tak mau ditimpakan, ya tukarlah. Tukar gaya hidup, tukar position, begitu. Azab ini akan menimpa kamu selagi kamu dalam keadaan seperti ini. Ya kita kena ubahlah keadaan. Itu maksud beramal. Mereka, waliyadzubillah, digambarkan jathimin. Yang sekalian, jathim ini sebetulnya makna asal, jathim, al-mulazim limakanih alladhi la tahmalu anhu. Yakni, sesuatu yang tetap yang berada di tempat itu, yang tidak berubah kemana-mana, karena dengan suara itu, lama soha dalam tafsir, tidak sedikit mufasir yang memahami, atau bahkan mungkin meyakini, soihah itu yakni suara malaikat yang diutus oleh Allah. Soihah itu dipercayai oleh ahli tafsir, contohnya Ar-Razi sendiri meyakini, itu suara malaikat yang diutus oleh Allah. Bukan suara gunung berapi, bukan suara petir juga bukan, tapi suara malaikat. Jadi malaikat ini bila bersuara katalah menjeritlah. Menjadi azab bagi manusia. Jadi azab ya. Tapi bagi malaikat itu biasa-biasa sajalah. Nah, kalau itu kata suara malaikat, ya susah untuk dibuktikan. Karena itu kaitannya alam gaib. Begitu kan? Jadi kalau itu suara malaikat Jibril, ya sudah, setakat itu kita aman tuh. Tapi kalau katalah itu suara alam semesta, karena memang Allah berkuasa jika Allah menghendaki menciptakan suara yang ada di alam semesta ini dengan suara yang sangat dahsyat hingga meranapkan makhluk yang ada sekelilingnya. Boleh jadi. Boleh jadi. Tapi karena Muhammad dahulu memahaminya itu suara Jibril, ya sudah setakat itu aja. Kan susah kita nak mengkaji suara Jibril macam mana. Tapi tentu bukan suara yang biasa ya, suara yang kuat. Sebab Jibril pernah bercakap dengan Nabi Musa pun. Cakap dengan Maryam. Cakap dengan Muhammad. Tak hancur pun Maryam AS.
Ketika Jibril jumpa Maryam di mihrab, memberitahu bahwa Allah nak bagi Maryam seorang anak. Nah, Maryam tak sakit telinga pun dengan suara Jibril. Nabi Muhammad sering didatangi Jibril, sama ada menjelma menjadi manusia atau dalam miwaroi hijab, dan tidak pun Nabi hancur berkecai. Jadi tentu suara ini suara yang khas lah. Kalau difahami ini suara Jibril, berarti suara yang khas. Suara yang khas. Dengan sebab suara itu, mereka zahaqa ruhu kulli wahid minhum. Nyawa tiap-tiap seorang melayang dari tubuh mereka. Bihaisu yaku fi makani maitan. Dan dia mati seketika. Hamidin la yataharrakun. Tidak bergerak sama sekali. Bahkan ada yang mengatakan jatim itu maknanya mulkuna ala rukabihim wa ala jibahim bila harakah. Ada yang memahami jatim itu maknanya mereka jatuh tersungkur begitu, dahinya di tanah, macam orang sujud, tetapi tidak bernyawa. Jadi kalau ikut tafsir Ar-Razi ini, jasimin maknanya mereka dengan suara kuat itu dengan menyebabkan nyawa tercabut, jiwa tercabut, meninggalkan tubuh badannya. Itu maksudnya. Tapi dalam mufassir-mufassir yang lain, contoh mufassir kini, jasimin tidak itu. Suara sangat kuat hingga meranapkan tubuh badan mereka. Dan maknanya mereka pun matilah. Mereka pun mati. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini atau di ayat sebelumnya, siksa yang sangat dahsyat ini hanya menimpa kaum Tsamud. Nabi soleh dan orang beriman di negeri itu selamat. Karena rahmat Allah. Sekarang coba jamaah renungkan. Kita bayangkan inilah. Satu kampung atau satu negeri. Di situ ada orang jahat, ada orang baik, bahkan ada seorang nabi. Namanya Soleh. Dan ada orang yang baik, yakni yang beriman kepada Nabi Soleh. Kebanyakan mereka yakni jahat. Tiba-tiba negeri itu ditimpa kesiksa berupa suara yang sangat kuat. Bila ia suara jamaah sekalian, sepatutnya suara itu akan masuk ke telinga siapa saja yang ada di tempat itu, kan? Namanya suara. Suara pasti dapatlah menimpa atau dikesan oleh setiap orang yang ada di tempat itu. Itulah. Masalahnya kenapa suara itu hanya dapat meranapkan yang jahat, sementara Nabi Soleh dan orang beriman selamat. Padahal di tempat itu. Lainlah kalau suara yang menghancurkan kaum Tsamud itu menarikkan mereka, dan kita katalah ada di Malaysia selamat, ya logiklah. Tak sampai tempat kita. Ini apakah maknanya suara yang jadi siksa itu punya mata, sehingga hanya cari yang salah saja? Soleh ada di situ. Dan Nabi Soleh pun tidak disuruh oleh Allah pakai tutup telinga ke, pakai baju khalis suara ke. Tak juga. Coba macam mana suara boleh tahu nak menimpa siapa? Kepada ini menimpa ini, pada ini tidak. Insya-Allah. Dahsyatnya lah. Lalu siapa yang menyelamatkan Nabi Soleh? Sebab apa perkara benda yang boleh menyelamatkan Nabi Soleh dan orang beriman yang ada di tengah-tengah mereka? Tengok orang lain pecah tubuhannya, ranak, berkecai, dia tak. Itulah namanya rahmat. Itu namanya rahmat. Memang ajaib.
Siksa itu sendiri ajaib pada yang berlaku pada waktu itulah. Minta maaf, saya minta contoh mudah lah. Duduk dalam bangunan. Gedung besar, muat 1,000 orang. Atau 2,000 orang. Oh, besar sekali. Atau 5,000 lah. Gedung itu terbakar. Bangunan itu terbakar. Habis. Habis ranap aja. Memanglah hancur lebur, dibakar. Katalah ini sebagai contoh ya. Dan terbakarnya bangunan yang muat 5,000 orang itu, ia sebagai siksa bagi orang yang jahat yang ada dalam bangunan tersebut. Yang jahat, yang nak dibina, yang nak mati dibakar bahwa 4.500 orang. Yang 500 orang diselamatkan. Katalah gitu. Kalaulah yang 500 orang itu disuruh keluar dahulu, setelah jauh daripada bangunan itu lalu bangunan dibakar, ya kita patutlah dia keluar. Jadi tak terbakar lah. Ini tidak. 500 orang salah itu masih juga ada dalam gedung itu. Semua mati, semua hangus. Yang 500 orang, jangankan kulit terbakar, bajunya pun tak terbakar. Keluar. Coba, pelik tak pelik? Ada itu karena dia pakai baju kalau seluruh? Tidak. Kalau itu, pasal apa dia berselamat? Inilah ya Allah kata, birahmatim minna. Allahu Akbar walillahil hamd. Rahmat Allah itu sampai sedahsyat itulah jawabnya. Bila Allah sudah mengasihi jemaah sekalian, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Contoh, apa yang tak terbakar, apa yang tak dimakan, dimamah, dibakar oleh api, yang dinyalakan oleh Namrus, yang ditujuannya hendak membunuh Nabi Ibrahim. Semua yang dicampak dalam api terbakar, habis. Dan api itu oleh Namrus hendak dijadikan siksaan bagi Ibrahim. Itu kemauan si Namrus. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Ibrahim daripada api? Apakah Allah suruh Jibril, wahai Jibril, angkat itu Ibrahim dari dalam api. Bawa dia, gendong dia. Lalu terbangkan ke Palestina, kempunan mereka. Tak. Allah tak suruh begitu. Ya biarkan saya di situ. Aku akan kira-kira selamat. Dengan rahmatku. Dan Allah tidak akan kehabisan cara untuk melakukan kehendaknya. Kerana tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang kehendak Allah. Masya'akana wa malayasa lam yakun. Bagi Allah kecil nak menyalakan Ibrahim di tengah-tengah kobaran api. Suruh aja lah api. Tak payah Ibrahim dikeluarkan. Api sejuk. Dan itu rahmat Allah. Masya Allah. Ibrahim tahu dia lemah, selemah-lemahnya. Menghadapi Namrus lemah, menghadapi api lemah. Ya, menurut logik Ibrahim matilah karena tak mampu berusaha. Lemah. Ibrahim benar-benar menghayati la haula wala quwata illa billah. Tak punya daya apa-apa. Kalau dia mati pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak punya hak untuk apa-apa. Tak punya hak untuk hidup jika Allah tidak menghidupkannya. Masya Allah. Betul-betul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan gitu kata hadis. Ibrahim hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Diriku ini serba kurang, serba lemah, serba sebenarnya lah. Tapi aku tak khawatir. Kelemahan diriku akan dicukupkan oleh Dia, Allah. Hasbunallah. Jika aku tidak berdaya, tak apa. Dia yang akan melindungi aku. Serah sesuatu. Nah, sebenarnya saya katakan di depan tadi. Ketika orang merasa lemah dan dia ingin kuat, bersandarlah hidup hanya kepada yang maha kuat. Dan Ibrahim hanya bersandar pada hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Ibrahim kuat menghadapi api. Bukan karena
usahanya. Karena Allah beri kekuatan. Dan kekuatan itu rupa-rupanya, ya Allah, benda yang ditakuti dijadikan lemah. Api yang sifatnya selama ini membakar, tiba jadi api yang bersahabat. Kalau api selama ini dianggap macam musuh manusia, membakar, ganas-ganas, tiba-tiba api jadi mesra kepada Ibrahim. Bersahabat, berteman akrab. Api sejuk ya. Jadilah sejuk. Wassalaman. Jangan sejuk berlebihan. Kalau sejuk berlebihan, tidak salaman, Ibrahim nanti mati juga karena terlalu sejuk. Sebab itu Allah kata, bardan wassalaman. Jadilah kamu sejuk yang memberikan keselamatan. Api jadi bersahabat. Itu rahmat. Semua orang pecah, mati, bergelimpangan. Bahkan ada yang mempunyai hancur, berkecai. Kerana energi suara yang maha dahsyat. Nabi Shu'aib dan pengikut yang setia, selamat. Suara yang sangat dahsyat tidak memberi kesan buruk sikit pun kepada tubuh badan Nabi Soleh. Dan apa penyebabnya? Rahmat. Situ rahmat itu segala-gala zaman sekarang. Itu boleh katakan rahmat kecil ya, selamat daripada bencana alam, itu rahmat. Itu ya rahmat kecil. Ada yang paling besar. Yang besar apa? Masuk surga. Masuk surga pun karena rahmat Allah. Itu yang terbesar. Patutlah doa yang paling tinggi yang perlu kita baca masa hidup dan perlu kita baca untuk orang yang dah mati. 2. Rabbighfirli warhamni. Itu aja lah. Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Itu aja lah. Untuk orang yang mati, Allahumma gfirlahu warhamhu. Tak kiralah yang mati itu rakyat jelata ke, orang kayangan ke, orang bawahan ke. Doanya sama. Allahumma gfirlahu warhamhu. Kenapa dua itu yang sangat penting yang sekalian? Rabbighfirli warhamni. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya, pertama, memohon pengampunan dosa itu segala-galanya. Karena bila orang sudah terampun dosanya, ia merdeka daripada neraka. Betul? Bila seseorang itu sudah tidak punya dosa, maknanya ia merdeka daripada neraka. Bila ia sudah merdeka daripada neraka karena tak ada dosa, ia oleh Allah akan diberikan rahmat. Dia layak dapat rahmat. Apa rahmat bagi orang yang dah dinyatakan merdeka dari neraka? Masuk surga dah. Masya Allah. Rabbighfirli warhamni. Itu penting sekali. Ya, yang selepasnya itu tambahan. Rabbighfirli warhamni, kata wajib. Warzuqni, minta rezeki, boleh. Wa'afini, tak salah. Tapi yang dua ni, orang yang mati, cukup. Allahumma gfirlahu warhamhu kan. Allahumma gfirlahu warhamhu. Wa'afi wa'fu anhu. Itu tambahan lah. Boleh, tidak salah. Tapi yang paling utama dua ini. Ya Allah, ampunilah dosa si mati ini. Dan Allah kabulkan. Dosa dah tak ada. Di akhirat bebas dari neraka. Warhamni, ya Allah rahmatilah dia. Karena dah tak ada dosa, ia layak terima rahmat. Rahmat Allah di akhirat, karena dah tak ada dosa, masuk surga. Sudah. Yang lain itu tambahan. Bukan tak boleh, karena Nabi contohkan. Tapi ingat, yang penting dua ini. Rahmat dan rahmat. Jadi nilai rahmat ini luar biasa lah. Luar biasa. Patutlah jamaah sekalian. Saya lupa matan hadisnya. Matannya lupa, tapi maksudnya. Doa yang paling utama, sebab agak panjang ya. Tapi kesimpulannya, doa yang paling utama dipanjatkan seorang hamba adalah doa ibadah.
Dan paling seutama-utama doa ibadah ialah alhamdulillah. Doa ada dua, satu doa ibadah, mana doa puji-pujian kita pada Allah. Kedua doa masalah, yakni permohonan. Daripada dua doa ini, ibadah atau doa masalah, doa ibadah lebih utama. Doa ibadah itu pujian pada Allah. Dari sekian banyak pujian kita pada Allah, yang paling utama, alhamdulillah. Beruntunglah kalau kita sudah mampu makan alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. InsyaAllah. Pergi dapur nak minum, jumpa air, alhamdulillah. Ingin makan, tiba-tiba adalah makanan sarapan walaupun hanya sebiji karipap, alhamdulillah. Nak mandi adalah air walaupun air hanya pakai baldi gayung, alhamdulillah. Nak keluar yang ingin pakai baju, ada baju. Ada baju, ada dua helai, alhamdulillah. Hujan tak kehujanan, panas kemana-mana ada rumah, walaupun sangat sederhana, alhamdulillah. Nak pergi keluar, masih boleh jalan kaki, walaupun tak ada kereta, alhamdulillah. Alhamdulillah tu, Allahu Akbar jemaah sekalian. Yakinlah kalau kita mampu mengambil alhamdulillah dalam arti yang sebenarnya, hati betul syukur-syukurnya karena kita merasa sangat-sangat dijaga oleh Allah. Kita benar-benar merasa Allah menjaga kita setiap saatnya dalam minit. Sehingga alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sakit pun dia nampak nikmat Allah di sebalik sakit yang Allah timpakan. Karena dia melihat nikmat Allah, alhamdulillah. Coba, iblis geleng-geleng kepala je mas sekalian. Iblis kata ini anak Adam jenis apa lah ini. Hari itu Allah bagi sehat, alhamdulillah. Susah aku nak kacau dia. Sekarang Allah bagi dia sakit, alhamdulillah. Kacau semua. Iblis pening kepala tengok orang macam ini. Hanya alhamdulillah. Bahkan aksiden pun dengan yang lain hancur. Alhamdulillah bukan kerana aksiden. Alhamdulillah kerana dia diselamatkan daripada musibah yang lebih besar. Allah boleh saja menghendaki dengan aksiden itu kakinya patah. Boleh jadi. Tangannya hilang. Tapi dia hanya cedera katalah. Tangan hanya patah. Tapi tidaklah tercabut. Tidaklah mati. Jadi alhamdulillah itu kerana Allah bagi musibah yang relatif ringan. Sedangkan Allah boleh kalau dia kehendaki mampu memberikan yang besar. Alhamdulillah itu doa yang nomor wahid. Ya. Dan dengan begitu rahmat itu akan mencurah-curah. Ini nak baca alhamdulillah pun tunggu sendawa. Ya susahlah. Makan batu alhamdulillah. Selagi belum sendawa tak alhamdulillah. Kalau dia sedap alhamdulillah. Jadi ingat, sebaik-baik doa dari doa ibadah dan seutama-utama doa ibadah ini alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Bila itu kan hati lapang, itu kan bahagia. Iblis bingung nak sesatkan orang macam ni. Macam mana lah? Tak ada celah. Mana tak ada celah orang ni. Ini untuk alhamdulillah rugi, alhamdulillah. Macam mana orang ni? Hujan, alhamdulillah. Panas, alhamdulillah. Tak pernah menyalahkan Allah. Apalagi menyalahkan takdir. Karena Allah tidak mungkin melakukan kezaliman sikit pun kepada hambanya. Allah sentiasa berhak wajib dipuji. Apapun yang Allah kehendaki. Apa yang berlaku. Jadi bila sehingga Nabi ajar, kalau dapat yang elok, yang baik, ya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nikmati bihi salihat. Dengan sebab nikmatnya lah salihat. Kalau yang kita rasa tak baik untuk kita, alhamdulillah. Ala kulli hal. Tengok, Nabi pun suruh kita dalam semua keadaan. Mau senang kamu tak senang kamu, untung rugi.
Karena itulah doa terbaik. Dengan gitu, insya Allah kalau kita istiqomah dan paham, rahmat itu mencurah-curah jemaah sekalian. Allah sendiri yang akan mengatur kehidupan kita. Bila ada musibah yang menimpa kita tak tahu, Allah sendiri akan menghalangnya. Kita ada musibah mengancam kita tak tahu. Kita tahu macam mana kita nak mengelak. Allah sendiri akan mengelakkannya. Karena kita sudah dapat rahmat. Satu dan antaranya berkat alhamdulillah yang sudah kita jiwai. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal asri innal insana fi khusr. Ladzina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.